Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyarul muslimin, ikhwani wa akhawati rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih hambanya yang dicintai kecuali diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjihad, berusaha menegakkan agama ini, berusaha menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelahnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan umat ini kecuali di atas kertas yang putih, alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah bersih dari kesyirikan-kesyirikan, dan tidak ada orang yang melenceng daripada jalan tersebut kecuali dia akan hancur, akan binasa. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Materi yang akan kita bawakan pada malam ini adalah pembahasan tentang bahayanya riya, yang mana riya ini merupakan salah satu hal yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu, para sahabat bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya satu hal yang paling aku takuti terhadap kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Syirik kecil seperti apa yang kau maksud wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya syirik kecil yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah riya. Ketika seseorang beramal akan tetapi dia tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan riya. Satu hal yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini ana ambil dari sebuah kitab yang kecil, jumlah halamannya tidak lebih dari 100 halaman, yang mana kitab ini berjudul Sittu Durar min usuli ahlil athar, 6 pilar dakwah salafiyah, yang mana dengan 6 pilar ini seseorang bisa diketahui apakah dia berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Di antara pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif, yang dibawakan oleh penulis buku ini, beliau adalah Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu taala, adalah pembahasan tentang al-ikhlas. Di dalam pembahasan al-ikhlas, beliau membahas secara detail tentang tauhid,
tentang akidah dibahas oleh beliau hafizahullahu taala, tentang tauhid rububiyah dibahas oleh beliau hafizahullahu taala, tentang tauhid uluhiyah dan juga tentang tauhid asma wa sifat. Dan di antara salah satu pembahasan di bab pertama itu adalah pembahasan tentang ar-riya. Sebelum beliau menulis kitab ini, sebenarnya beliau telah menulis beberapa bagian yang ada di dalam kitab ini di dalam sebuah kitab yang lainnya yang berjudul Madarikun Nazar fi Siyasah. Beliau membahas tentang kejamnya politik, beliau membahas tentang busuknya politik. Beliau memulai kitab tersebut dengan menyebutkan pilar-pilar dakwah salafiyah yang mana kemudian para muridnya meminta kepada beliau untuk memisahkan 6 pilar dakwah salafiyah ini agar ditulis di buku sendiri biar tidak campur dengan kitab Madarikun Nazar. Akhirnya beliau sebenarnya di awal-awal ketika muridnya meminta kepada beliau ini masih tidak mengindahkan. Sudahlah, cukup apa yang sudah Anda tuliskan di kitab tersebut. Akan tetapi karena saking banyaknya permintaan, bukan dari negara beliau saja, akan tetapi dari negara-negara lain yang pernah menjadi murid beliau, akhirnya beliau menulis kembali 6 pilar dakwah salafiyah dan beliau beri judul kitab tersebut dengan Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, 6 pilar dakwah salafiyah. Ikhwani wa akhawati, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ar-riya itu bisa menafikan atau menghilangkan keikhlasan pada dalam hati seseorang. Karena ketika seseorang dimasuki hatinya oleh penyakit ini, maka dia sudah tidak mengharapkan keikhlasan atau tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah keridhaan manusia. Yang mereka harapkan hanya hal-hal yang bersifat duniawi saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya riya ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya orang munafikin. Sifat-sifatnya orang yang tidak ada keikhlasannya di dalam hatinya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama ini? Kemudian Allah memberikan sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama ini, dan di akhir ayat ini atau di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di antara sifat-sifat orang yang mendustakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah orang-orang alladzina hum yura'un. Mereka selalu riya, mengamalkan satu amalan dengan mengharapkan keridhaan manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Ini salah satu sifatnya orang yang riya. Dia tidak mengamalkan satu amalan kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya manusia. Dia tidak mengamalkan satu amalan kecuali agar dia dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di antara sifat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat munafikin, yang mana itu termasuk ke dalam riya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya para kaum munafikin, atau dalam ayat yang lainnya, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafikin ini berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berusaha untuk menipu Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berburu ikan, berburu hasil laut di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka meletakkan jaring mereka di hari Jumat.
kemudian diambil di hari Ahad. Mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menipu mereka. Percuma mereka mau menipu Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melakukan salat, mereka ini melakukannya dalam keadaan malas. Dia tidak berusaha mengharapkan ridha Allah, tidak bersemangat untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia malas untuk melakukan ketaatan, terutama salat. Malas sekali untuk melakukan salat. Yura'unan nas. Mereka ini selalu mengharapkan penglihatan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka sama sekali tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ini sifatnya munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya riya ketika masuk ke dalam sebuah amalan, maka amalan tersebut rusak. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika sebuah amalan dimasuki oleh yang namanya riya. Satu syirik yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Terhadap para sahabatnya. Yang mana mereka merupakan muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Bagaimana dengan kita? Akan tapi sangat disayangkan di zaman ini banyak orang-orang yang menyampaikan dakwah tauhid. Mereka mengatakan tauhid. Kajian kalian isinya hanya tauhid. Mau merubah apa? Ini kata mereka. Mereka tidak senang dengan dakwah tauhid. Ngapain kita bahas tauhid? Tidak ada orang yang melakukan kesyirikan. Menurut mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar takut ini terjadi di tengah kaum muslimin. Benar-benar takut ini terjadi di tengah para sahabat. Yang mana para sahabat merupakan abarru hadhil ummah quluban. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat merupakan orang yang mana mereka itu hati-hatinya adalah hati yang paling baik di tengah para manusia. Hati yang paling baik di tengah manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat. Yang mana mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga beliau. Akan tapi dengan demikian, dengan fadail, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih takut terjadi kesyirikan, terjadi riya di tengah-tengah para sahabat. Zaman itu belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya status, belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram dan seterusnya. Akan tapi Rasulullah SAW takut riya itu terjadi di tengah mereka. Makanya kita harus sering-sering mengecek hati kita. Apakah amalan saya sudah benar-benar saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata atau belum? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa di antara kaum manusia yang mereka hanya menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi, mereka hanya menginginkan hal-hal yang bersifat keindahan duniawi. Mereka hanya ingin uang. Mereka hanya ingin tahta. Mereka hanya ingin dikelilingi oleh wanita-wanita. Mereka hanya ingin memiliki mobil yang tinggi speknya. Mereka hanya ingin memiliki satu rumah yang sangat mewah.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa di antara manusia yang mereka berusaha melakukan ketaatan, akan tetapi tujuan mereka hanya hal-hal yang bersifat duniawi, nuwaffi ilaihim, akan kami berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantang oleh Allah, kalian ingin dunia, silahkan, kami berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wahum fiha la yubkhasun, tidak akan diberikan kerugian sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian inginkan dari hal-hal yang bersifat duniawi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apa efek negatifnya? Allah melanjutkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti pada hari kiamat, ketika datang hari akhirat, mereka itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Amalan-amalan yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan mereka apa? Tujuan mereka hanya hal-hal duniawi. Kemudian Allah melanjutkan, wa habita ma sana'u. Bagaimana dengan amalan mereka yang mereka lakukan di dunia? Mereka sudah capek melakukan amalan-amalan. Habis harta mereka untuk melakukan sedekah dan zakat. Habis waktu mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek dia demi bangun subuh di waktu yang dingin untuk melakukan salat subuh. Capek dia keluar di tengah hari merasakan kepanasan. Dia tinggalkan waktu istirahat dia di waktu sore untuk melakukan salat asar berjamaah. Kemana amalan mereka? Allah mengatakan, wahabita ma sana'u. Hancur, hilang semua amalan yang mereka lakukan. Kemudian Allah melanjutkan, wa batilum ma kanu ya'malun. Dan amalan-amal mereka tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka melakukan kesyirikan. Mereka hanya mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini hasilnya seseorang yang dia hanya melakukan ketaatan untuk tujuan-tujuan duniawi. Hancur amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan akan kami tampakkan seluruh amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Kemudian apa? Dijadikan apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijadikan amalan-amalan mereka sebagaimana debu yang bertebangan. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada orang-orang yang mereka mengharapkan dalam amalannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantang nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Agar mereka mendatangkan zat-zat yang mereka syirikkan itu. Kalau mereka mengaku beribadah kepada para malaikat, mereka ditantang untuk datangkan malaikat itu. Datangkan malaikat yang kalian sembah agar mereka ngasih pahala. Karena apa? Karena mereka beribadahnya untuk malaikat. Kalau dia beribadah kepada atau mengharapkan ridho orang yang ada di sekitarnya, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh panggil orang-orang itu. Coba panggil orang-orang yang kamu inginkan ridho dari mereka ketika di dunia. Suruh mereka kasih pahala. Dan mereka tidak mau, tidak bisa untuk mendatangkan orang-orang tersebut. Orang-orang yang beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada orang-orang yang sudah mati dalam kuburannya, disuruh datangkan pepohonan tersebut, disuruh datangkan orang-orang mati tersebut. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Dan riya ini merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi di hati-hati kaum muslimin, di tengah-tengah manusia. Sulit sekali seseorang untuk tidak melakukan riya. Akan tapi apakah kita membiarkan riya begitu saja masuk ke dalam hati kita? Tidak.
kita harus sering mengintrospeksi diri kita. Apakah amalan yang mau saya lakukan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala? Makanya Syekh Abdul Malik hafizahullah taala beliau mengatakan, huwa amrun la budda lil insani an yujahida nafsahu fihi. Riya itu adalah satu perkara yang mana seseorang harus berjihad melawan hawa nafsunya agar riya itu tidak terjadi. Ila an yalqallaha ta'ala, sampai kapan mereka berusaha untuk menghindarkan riya dari hatinya? Sampai mati, sampai dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha selalu untuk menjauhkan riya dari dalam hatinya. Li'anna al-insana min tab'ihi hubbut tazayyuni lin-nasi wa an yakuna mardiyan indahum. Karena tabiat manusia, kata beliau, tabiat manusia, bawaan manusia itu hubbut tazayyun lin-nas. Mereka ini senang untuk memperindah amalan mereka di depan manusia. Ini tabiat manusia. Wa an yakuna mardiyan indahum. Dan salah satu tabiat manusia juga apa? Mereka berusaha untuk mencari ridhonya manusia. Kenapa? Karena itu yang mereka bisa dilihat oleh mereka. Kalau saya disenangi sama fulan, nanti urusan saya lancar. Kalau saya disenangi sama bapak fulan, nanti saya kalau minta anaknya langsung diterima. Kalau saya dekat sama fulan dan dia ridho kepada saya, senang kepada saya, nanti urusan proyek lancar. Ini yang terjadi. Wa hadha nazghatun min nazaghati syaitan liyurghima sahibaha fi muqaddimati aw hali syirk. Dan ini merupakan nazghah, merupakan gangguan dari sekian banyak gangguan syaitan. Dibikin tergelincir oleh syaitan agar nantinya mungkin di awal dia hanya mengharapkan ridhonya manusia, tapi nantinya tujuan utama syaitan apa? Agar menjerumuskan orang ini terhadap kesyirikan, menjerumuskan orang ini terhadap syirik akbar, yang mana kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya fi muqaddimati aw hal syirk, kata Syekh Abdul Malik. Ini merupakan muqaddimah sebelum akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam lumpur kesyirikan. Orang kalau sudah masuk di dalam lumpur sulit untuk keluar. Justru semakin dia bergerak, semakin jatuh, semakin dalam. Ini kesyirikan. Sekali dia tergelincir di jalan masuknya kesyirikan, maka dia akan dituntun oleh syaitan untuk semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak bermuhasabah atas dirinya, jika dia tidak memikirkan apakah amalan yang saya lakukan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya syirik atau riya merupakan asyirkul khafi, syirik yang tidak terlihat, syirik yang tidak nampak, syirik yang samar-samar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari jalannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadzakarud dajjal. Pernah suatu hari, kata Abu Sa'id, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada kami, yang mana kami sedang berkumpul, duduk-duduk bersama para sahabat yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka duduk ngopi? Tidak. Apakah mereka duduk isinya membahas tentang hal-hal duniawi? Tidak. Apakah masing-masing kemudian membahas tentang, oh saya hari ini alhamdulillah untung dagangan saya sekian ratus dinar, yang satu lagi 1 juta dinar? Enggak.
ketika mereka berkumpul, yang mereka bahas adalah hal-hal yang bersifat akhirat. Makanya ketika itu mereka duduk bersama para sahabat yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membahas tentang Dajjal. Bagaimana sifatnya, kapan datangnya, apa nanti yang dibawa oleh mereka, dan seterusnya. Kemana saja dia akan berjalan, hari-harinya seperti apa. Itu yang mereka bahas ketika mereka duduk bersama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang mana sesuatu ini menurut aku lebih berbahaya dari Dajjal? Dajjal berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa menghijaukan daerah yang kekeringan. Dia bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Akan tapi kata Rasulullah SAW, ada yang lebih berbahaya dari Dajjal. Para sahabat pun menjawab, bala, mengapa tidak wahai Rasulullah? Kami mau. Kabarkan kepada kami satu hal yang lebih engkau takuti daripada Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, syirik yang samar-samar, syirik yang tidak nampak. An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Bagaimana syirik yang samar-samar itu? Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang melakukan salat, kemudian dia memperindah, memperbagus salatnya. Karena apa? Karena dilihat manusia. Ini syirik khafi. Dan ini adalah riya. Seseorang tidak menyangka bahwasanya itu merupakan kesyirikan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Justru dia mengira amalan dia semakin bagus, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin zahirnya adalah amalan yang seakan-akan sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia menganggap, oh amalan saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saya sudah ikhlas. Cara rukuk saya sudah sesuai dengan cara rukuknya Rasulullah. Cara sujudnya saya sudah sesuai dengan cara sujudnya Rasulullah. Akan tapi dia lupa kalau tujuan dia sholat untuk mengharapkan ridho dari orang yang melihat di sekitarnya. Makanya syirik ini samar-samar. Makanya sampai Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya dijauhkan dari syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku ya Allah, wa baniya, dan juga anak keturunanku. Agar apa? Agar kami tidak menyembah kepada berhala-berhala. Seorang Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Akan tetapi dengan demikian beliau tidak tertipu dengan kedambian beliau. Beliau masih takut terjerumus ke dalam kesyirikan, termasuk anak-anaknya didoakan oleh beliau. Ini Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang pilihan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita wahyu saja nggak dapat. Tabiin saja kita nggak pernah melihat. Tabi'ut tabi'in juga nggak pernah melihat, apalagi sahabat dan nabi. Kita tidak pernah melihat mereka. Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka melihat Nabi, tahu sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Apakah mereka masuk Islam? Tidak.
Bagaimana dengan kita? Makanya air itu kalau semakin jauh dari sumbernya, dia semakin kotor. Semakin jauh dari sumbernya, maka dia semakin banyak kotoran-kotoran yang ikut. Begitu juga zaman ini. Ketika zaman itu semakin jauh dari zamannya Nabi, maka zaman itu akan semakin banyak kesyirikan. Semakin banyak tersebar bid'ah yang dilakukan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada sekumpulan orang yang duduk bareng-bareng, kemudian mereka berzikir dengan menghitung batu. Zikir bareng-bareng sampai dengan menghitung batu. Qulu subhanallah, 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 subhanallah. Qulu alhamdulillah, alhamdulillah, terus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat mereka demikian, didatangi. Apa-apaan kalian ini? Kok melakukan satu ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Bajunya Nabi belum hilang bau badannya. Kalian sudah berbuat hal yang demikian yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ini sepeninggal Rasul. Bagaimana dengan zaman yang semakin jauh dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semakin banyak jalan menuju kesyirikan, semakin banyak jalan menuju kebid'ahan, semakin banyak jalan menuju kesesatan, yang mana jalan-jalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana kita mengobati ini semua? Kita belajar. Semakin kita harus untuk memperdalam tauhid. Kita harus mengetahui tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Sehingga kita jauh dari apa? Dari jalan-jalan menuju kesyirikan, dari jalan-jalan menuju kebid'ahan, dari jalan-jalan menuju kesesatan. Sehingga kita bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Malik rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Wa minal aibi an yattahima al-mar'u al-a'mal as-salihah thumma yufsiduha bi mura'atin nas wa hubbi at-tasmi' wa talab asy-syuhrah wa hubbi adh-dhuhur." Di antara satu aib yang tersebar di tengah manusia adalah ketika mereka melakukan amalan saleh. Dia melakukan sholat, dia melakukan zakat, dia bangun masjid di mana-mana, dia haji berkali-kali, umroh tidak terhitung, sodakohnya, uangnya sampai habis dia sodakohkan. Melakukan amalan-amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yufsiduha bimura'atin nas. Akan tetapi mereka setelah melakukan itu, mereka rusak amalan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan riya. Dia yang capek bangun rumah, permisalannya, seseorang dia sudah capek-capek bangun rumah. Dia sudah capek menata batanya sedemikian rupa agar kuat, menata pondasinya agar tidak tergoncang, bangunannya diperindah. Akan tetapi setelah amalan atau setelah bangunan itu jadi, bangunan itu sudah sangat indah, sudah selesai, tinggal ditempati, dibakar habis. Begitu juga amalan. Dia sudah berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia rusak amalan dia sendiri dengan apa? Dengan riya. Mengharapkan ridho manusia. Makanya sebuah syair dikatakan oleh seorang syair, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia itu adalah satu tujuan yang sama sekali tidak akan didapatkan oleh manusia. Tidak mungkin kita mengharapkan keridhaan seluruh manusia.
Tidak mungkin. Rasulullah saja ada yang benci kok. Rasulullah saja banyak yang nggak senang. Abu Jahal, Abu Lahab tidak senang sama Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi tidak senang sama Rasulullah SAW yang tinggal di Madinah pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW berusaha untuk apa? Berusaha untuk menyelisih amalan-amalan orang Yahudi, sampai mereka geram. Dengan apa? Dengan adanya Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan apa? Apa-apaan orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apa-apaan orang ini? Kok tiba-tiba datang ke kota Madinah dan dia kemudian melakukan amalan-amalan yang menyelisih amalan kami? Geram mereka dengan amalan Rasulullah SAW. Makanya wabal, musibah yang terjadi di tengah manusia adalah mereka senang untuk menunjukkan amalan mereka di depan manusia. Hubbul zuhur, hubbut tasmi. Mereka senang ketika amalannya didengar orang. Mereka senang ketika mereka masyhur di tengah manusia. Makanya di antara perkataan orang-orang Arab terdahulu, mereka mengatakan apa? Hubbul zuhuri yaqsimuz zuhur. Senang untuk tampil, senang untuk dilihat oleh manusia, itu yaqsimuz zuhur, itu akan menghancurkan punggung dia. Kenapa? Karena orang kalau sudah lupa, dia sudah senang dilihat oleh manusia-manusia, dia sudah terlalu terlena dengan kemasyhuran yang dia miliki, akhirnya dia capek sendiri. Rumahnya dia nggak bisa ditutup. Artinya apa? Sebentar datang orang, dia nggak bisa istirahat, dia nggak bisa bercengkrama dengan keluarganya, dia mungkin dicium-cium kepalanya, mungkin sampai diinjak dan seterusnya. Ini yang terjadi. Hubbul zuhur yaqsimuz zuhur. Senang untuk menjadi orang yang terkenal, itu bisa menghancurkan punggung dia, bisa menghancurkan pribadi dia, karena dia akan capek, dibikin capek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal duniawi yang mereka inginkan. Makanya seseorang kalau dia tujuannya hanya untuk ingin dipandang oleh manusia, diberikan apa tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Diberikan itu. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kami berikan apa yang mereka inginkan. Akan tapi nanti di akhirat mereka tidak akan diberikan surga, bahkan baunya saja tidak diizinkan untuk menciumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sudah sampai waktunya? 5 menit lagi. Baik. Walidzalika, kata Syekh Abdul Malik, walidzalika kana as-salafu yuhibbuna at-takhaffi wa 'adama asy-syuhrah. Oleh karena itu, para salaf, para ulama salaf, mereka itu senang kalau amalan-amalannya tidak diketahui oleh orang lain. Mereka tidak senang kemudian dipanggil kemana-mana, dia kemudian terkenal di mana-mana. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Bahkan di antara 7 golongan orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, salah satunya adalah siapa? Orang yang berinfak dengan tangan kanannya, akan tapi tangan kirinya nggak tahu. Tangan kirinya saja nggak tahu berapa yang diinfakkan tangan kanannya. Bagaimana dengan orang lain? Dia berusaha untuk menyembunyikan amalan dia. Wa kana Abul Aliyah, ada seorang ulama namanya Abul Aliyah rahimahullahu taala, wa huwa minat tabi'in, dia dari kalangan tabi'in. Wa qad tatalmadha fi at-tafsir khassatan 'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini telah takhassus, dia belajar benar-benar tentang tafsir kepada Ibn Abbas. Yang mana Ibn Abbas ini merupakan salah satu sahabat yang ahli dalam masalah tafsir. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau belajar kepada Ibn Abbas tentang tafsir Al-Quran. Fokus beliau mempelajari tentang tafsir. Hatta balagha sya'nuhu al-ilmi an kana ba'd as-sahabati yas'alunahu an ba'd at-tafsir li shiddati mulazamatihi li Ibn Abbas. Sampai-sampai si Abul Aliyah ini, dari saking beliau semangatnya menuntut ilmu tafsir, apa yang terjadi?
sahabat-sahabat yang masih hidup menuntut ilmu kepada Abul Aliyah. Sahabat-sahabat yang masih hidup pada saat itu menuntut ilmu kepada Abul Aliyah, yang mana beliau adalah seorang tabi'in. Artinya derajatnya lebih rendah daripada sahabat. Tabi'in lebih rendah daripada sahabat. Sahabat rela untuk mempelajari tafsir kepada Abul Aliyah. Karena apa? Karena Abul Aliyah terkenal beliau ini semangat mempelajari ilmu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian antara ba'd sahabat yas'alunahu 'an ba'd tafsir li shiddati mulazamatihi li Ibnu Abbas. Qala ahadu talamidatihi, sampai-sampai seorang muridnya mengatakan, kana idza ijtama'a 'alaihi arba'atun qama wa tarakaha. Kalau si Abul Aliyah ini sedang mengajari seseorang, misalnya dia mengajari, ada satu orang datang minta mengajari tafsir, diajari. Kemudian datang orang kedua untuk mempelajari tafsir, diajari. Datang orang ketiga untuk mempelajari tafsir, masih diajari. Tapi kalau sudah datang orang keempat, Abul Aliyah pergi, berdiri terus ditinggalkan majelisnya. Karena apa? Dia nggak mau masyhur, dia nggak mau terkenal di tengah kaum muslimin. Cukup beberapa orang saja yang tahu kalau ana mengajari tafsir. Kalau sudah kumpul 4 orang, ditinggalin sama dia. Dia nggak mau lebih dari 4 orang. 3 masih diajari, datang orang keempat, ditinggal. Sama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Khawfa syuhrah, beliau ini takut terkenal, takut dikenal. Karena kalau orang sudah terkenal capek dia, HP-nya tidak bisa berhenti. Akhirnya apa? Ganti nomor. Facebooknya juga begitu, pesannya tidak pernah kosong. Instagram juga begitu, WhatsApp-nya begitu, dan seterusnya. Capek. Rumahnya baru ditutup, diketok orang. Jam 10, jam 11 mau tidur, diketok orang. Ustadz ini gimana Ustadz, dan seterusnya. Makanya orang kalau sudah terkenal, maka dia akan capek meladeni keterkenalannya dia, kalau dia tertipu dengan keterkenalan tersebut. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama menceritakan tentang Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Beliau adalah salah satu ulama di kalangan tabi'in. Murid-muridnya mengatakan apa? Kam talabna, atau orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, kam talabna an nusnidahu ila sariyatin fama aflahna. Sering sekali kita meminta kepada Ibrahim an-Nakhai ini agar apa? Agar dia mau untuk duduk di salah satu sisi masjid untuk membuka majelis ilmu. Akan tapi dia nggak mau. Dia takut apa? Dia takut syuhrah. Takut dia tertipu dan keterkenalan yang akan dirasakan kalau dia rela untuk duduk di atau mengajari ilmu-ilmunya. Akan tapi ini tidak menutup kemungkinan kemudian dengan kisah-kisah ini kemudian kita mengatakan, oh kalau gitu kita tidak usah mengajari. Oh enggak, jangan salah. Yang ditakuti oleh para ulama itu apa? Keterkenalan, itu yang ditakuti, bukan mengajarnya. Makanya jangan disalahpahami. Kemudian dengan kisah-kisah ini kemudian nanti berdalil, oh Ustaz Aslam cerita kalau ulama begini dan begitu, ya sudah anda tidak mau berdakwah. Lah, berdakwah itu wajib kalau sudah kita berilmu. Makanya para ulama mengatakan ta'limun nasi zakatul ilmi. Mengajari manusia dengan ilmu yang sudah didapatkan itu merupakan bagian dari zakatnya ilmu yang sudah dipelajari. Makanya zakat itu harus dikeluarkan. Zakat itu harus dikeluarkan. Makanya seorang harus bersiap untuk mengajari minimal keluarganya. Minimal mengajari keluarganya tentang ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari, tentang ilmu syar'i yang sudah dia pelajari, tentunya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ilmu-ilmu yang sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktunya? Baik, kita lanjutkan setelah azan bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sebelum Anda melanjutkan sedikit, Anda pengen ngasih pertanyaan. Sebelum Anda ngasih pertanyaan, siapa yang mau jawab? Kalau pertanyaannya dikasih duluan bisa nyontek. Kalau dari awal sudah siap duluan kan tidak bisa lari. Siapa yang mau jawab dulu? Harusnya kalau sudah dengerin kajian, sudah fokus kajian, insya Allah bisa jawab. Insya Allah bisa jawab. Ini ada 2 hadiah ini. Ada siwak, ada siwak sama stiker. Siapa yang berani jawab? Butuh 2 orang Ana butuh 2 orang. Siapa yang berani jawab? Karena kalau Ana lempar dulu pertanyaannya bisa nyontek. Dan ini yang Ana lakukan di kelas ketika Ana ngajar begini. Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab siapa dulu? Soalnya gampang. Kalau antum dengerin kajian, fokus, insya Allah bisa jawab. Gampang soalnya. Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab siapa yang mau jawab? Tidak ada yang mau jawab. Tidak ada yang mau hadiah berarti. Tidak ada yang mau hadiah. Yang mau hadiah banyak, cuma tidak ada yang mau jawab. Gimana dapat hadiah? Siapa yang mau jawab? Kalau anak kasih soalnya duluan lebih sulit. Kalau anak nyebutin soal duluan, soalnya lebih sulit. Baik. Gimana? Panitia gimana? Ini menurut keputusan panitia kalau. Dah apa katanya? Antum 2 orang sudah taib. Antum dulu ya. Tunggu dulu. Baik. Soalnya, kenapa riak berbahaya? Daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Enggak, riaknya kenapa riaknya? Ahsan, ta'al. Jazakallah khair. Ya, Pak. Antum yang kedua. Sebutkan jo tak punya, maaf punya. Sebutkan satu dalil tentang bahayanya riya. Artinya saja nggak apa-apa. Secara makna nggak apa-apa. Ahsan, ta'al. Tafadhal. Riya itu termasuk syirik kecil sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya satu hal yang paling aku takuti di tengah kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah ar-riya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirki." Ana aghna syuraka'i 'anis syirki. Aku adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan sekutu.
Satu pun sama sekali tidak membutuhkan. Kemudian Allah melanjutkan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan kemudian dia melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia bersama hal yang dia syirikkan. Makanya kalau dia syirik kepada pepohonan, maka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diurus. Biarkan dia meminta pahala kepada pohon tersebut. Kalau dia melakukan kesyirikan kepada orang-orang saleh yang sudah mati, maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang ini minta pahala kepada orang yang sudah mati tersebut, dan seterusnya. Dan lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyrak. Maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari orang tersebut. Wa huwa lilladzi asyrak, dan dia merupakan tanggungan apa yang dia syirikkan. Kalau dia syiriknya kepada pepohonan, dia tanggungan pohon tersebut. Kalau dia syirik kepada orang yang sudah ada dalam kuburan, dia tanggungan orang yang ada dalam kuburan. Akan tapi orang-orang yang ada di dalam kuburan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, orang-orang salihin, mereka berlepas diri kepada Allah. Enggak, kami enggak pernah minta mereka untuk beribadah pada kami. Akhirnya apa? Dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau Anda tidak bisa jawab, wallahu a'lamu bissawab. Yang di belakang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para ulama membagi masalah riya ini. Artinya begini. Yang pertama, ketika seseorang melakukan ibadah dari awal ketika dia masuk ibadah, contohnya salat, ya. Sebelum dia melakukan salat, tujuan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, tujuannya dia hanya Allah. Kemudian ada orang datang, terlihat oleh dia, akhirnya ada sedikit terbetik riya di dalam hatinya, akan tetapi dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk ikhlas sampai dia selesai salat. Maka orang ini pahalanya tergantung keikhlasan di dalam salatnya. Artinya riyanya hanya mengurangi pahala amalannya dia, tidak menghilangkan. Kemudian yang kedua, orang yang masuk ke dalam satu ibadah dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertengahan terbetik dalam hatinya riya sampai akhir ibadah, maka orang ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk menghilangkan rasa riya dari dalam hatinya. Paham? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang dari awal sudah riya. Dari awal sudah riya, kemudian di tengah-tengah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ibadahnya, maka ibadah orang ini tidak diterima. Kenapa? Karena dari pondasinya dia sudah riya. Ini tiga hal yang dibagi oleh para ulama. Jadi kalau dari awal ikhlas, di tengah-tengah masuk riya, kemudian dia berusaha menghilangkan riya tersebut, dia berusaha dan berusaha sampai selesai amalan dia, sampai selesai dia melakukan ketaatan, maka dia masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau dia masuk dalam keadaan ikhlas, kemudian di tengah-tengah dia kemasukan riya dalam hatinya, kemudian dia ini tidak berusaha menghilangkan riyanya tersebut, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau dari awal dia sudah riya, dari awal ibadah dia sudah riya, kemudian di tengah-tengah dia berusaha untuk ikhlas, orang yang demikian meskipun ikhlasnya sampai akhir
tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena pondasinya sudah salah. Difahami? Nah. Kalau begini Ustaz, kalau kita dari awal sudah ikhlas. Ya. Sampai selesai. Ya. Setelah berapa jam ada orang yang melihat lalu Dipuji. orang itu memuji kita. Ya. Lalu kita puji. Nah, kita kan timbul saya setelah berpisah. Sadar bahwasanya orang melakukan riya. Lalu beliau istighfar. Apakah bisa? Artinya riya itu datang setelah ibadah itu selesai dilakukan. Kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, riya yang demikian itu tidak dianggap karena amalannya sudah selesai. Riya yang demikian itu tidak dianggap karena amalannya sudah selesai. Kan tapi kita terus berusaha beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang lainnya. Tunggu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dan diambil di hari Ahad. Ya. Jadi begini, Allah. Itu orang-orang yang geram karena amalannya banyak diselisih oleh Nabi. Contoh amalan yang diselisih oleh Nabi itu seperti apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, apa tadi pertanyaan? Menipu Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada orang-orang Yahudi untuk menjalaikan di hari Jumat atau di hari Sabtu. Paham? Sekarang dipahami? Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada orang-orang Bani Israel untuk tidak menjalaikan di hari Sabtu. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan di hari Sabtu itu ikan yang sangat banyak. Akhirnya mereka lihat, kita dilarang untuk menjala ikan, tidak boleh. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka di hari Jumat naruh jala. Larangannya Allah kan hari Sabtu, kita naruh jala hari Jumat. Ketika hari Sabtu, ikan-ikan masuk ke jala mereka. Mereka tidak menjala ikan, diem, cuma ngeliatin. Ikannya banyak. Nanti hari Minggu, hari Ahadnya diambil jalannya. Ana tidak nebar jala hari Sabtu, kok ana nebar jala hari Jumat. Artinya mereka berusaha untuk menipu Allah. Difahami sampai di sini? Dan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Mereka tidak mau mentaati perintah-perintah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang Yahudi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi warna rambutnya. Memberi warna rambutnya. Karena orang-orang Yahudi ketika rambutnya memutih tidak diberi warna. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot. Khaliful Yahud. Dalam hadis yang lainnya Khaliful Majus. Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Majusi. Itu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi orang-orang Yahudi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis satu kitab yang sangat bagus luar biasa dan kitabnya tebal. Judulnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Di dalam kitab ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim menyelisihi amalan-amalan orang-orang kafir. Entah amalan-amalan itu dari kalangan Nasrani, entah amalan-amalan itu dari kalangan Yahudi, Majusi dan seterusnya. Artinya seorang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Dia berusaha untuk menyelisih orang-orang kafir. Orang-orang kafir biasanya nggak jenggot, kita pakai jenggot untuk menyelisihi.
Orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi pada saat itu mereka berpuasa di Muharram, 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 Muharram. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, mengatakan kepada Nabi, orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Apakah kita tidak menyamai dalam satu peribadatan kepada orang-orang Yahudi? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kalau seandainya aku hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa sehari sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Bisa dipahami? Ini, ya itu pertanyaannya. Oh iya, satu lagi tinggal satu. Iya. Bentuk tipuan Allah kepada mereka, mereka diberikan hawa nafsu untuk menjala. Itu bentuk tipuan Allah kepada mereka. Kenapa mereka tertipu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Allah menipu mereka? Karena mereka hawa nafsunya tidak bisa ditundukkan. Mereka tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengedepankan hawa nafsu mereka. Sehingga Allah menipunya dengan mereka mengedepankan hawa nafsu mereka, sehingga mereka menjala ikan di hari yang ana sebutkan tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Satu pertanyaan lagi. Naam. Hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama. Ketika kita misalnya melakukan suatu ibadah, awalnya ikhlas sampai selesai. Ya. Kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, karena beberapa sebab mungkin karena emosi kita mengungkit-ungkit amalan kita. Terus kemudian kita sadar kalau apa yang kita lakukan itu salah, kalau kita sudah mengungkit-ungkit. Terus kita taubat, apakah pahala yang pernah kita dapatkan itu akan dikembalikan? Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya biiznillah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan syarat dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ini pertanyaan yang kertas belum ana bisa jawab karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ilmu yang ana sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk ana pribadi dan untuk jamaah sekalian, dan ini bisa menjadi penyebab beratnya timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti pada hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.